Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas salah satu materi pada pengantar analisis data uji hidup, yaitu kita akan mempelajari tentang model regresi survival. Ya, paling tidak ada 3 regresi yang akan kita pelajari yang akan digunakan untuk analisis data survival atau data uji hidup. Baik, langsung saja. Yang pertama akan kita pelajari di sini adalah regresi eksponensial. Nah, berbeda dengan model regresi linear yang kita kenal, yang biasanya yang dimodelkan itu adalah Y-nya, maka dalam regresi eksponensial yang dimodelkan itu adalah fungsi hazardnya. Sehingga di sini akan memiliki bentuk fungsi hazard HT bersyarat X sama dengan seperti bisa kita lihat ya. Artinya hazard pada saat T dengan diketahui ada variabel X-nya. Mengetahui bagaimana cara analisis menggunakan regresi eksponensial, maka kita akan langsung praktek menggunakan data saja di sini. Sudah ada data lama waktu mahasiswa dari GAI inskripsi sampai lulus sidang skripsi. Di sini ada variabel waktu, status yang kita duga dipengaruhi oleh variabel jenis kelamin, IPK, uang saku, dan asal mahasiswa yang terdiri dari JBS, Jawa, Bali, Sumatera, KSM, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Barat. Oke, yang pertama kita akan lakukan inputting data terlebih dahulu menggunakan R di sini. Jadi misal kita namakan lulus, saya akan pakai sintak yang menggunakan clipboard seperti itu, supaya yang kita copy melalui Microsoft Excel tadi bisa langsung diperoleh. Lalu bagaimana menganalisis menggunakan regresi eksponensial tersebut? Maka kita yang pertama harus memanggil dulu package atau library survival-nya. Nah, setelah kita panggil, baru kita membentuk model regresinya. Prinsipnya sama seperti membentuk model regresi linear berganda menggunakan R. Biasanya kita menggunakan sintak LM, Y, X seperti itu. Namun untuk model regresi eksponensial, kita gunakan perintah surfrec. Surfrec. Kemudian di sini kita gunakan perintah untuk menentukan Y-nya adalah waktu dan status, itu adalah surf waktu status. Sehingga nanti status yang tidak tersensor maupun yang tersensor akan masuk di sini. Kemudian ada JK, kemudian IPK, kita masukkan variabel-variabelnya uang, asal. Nah, data kita bernama lulus, dan jangan lupa masukkan distribusi yang akan kita pakai itu adalah eksponensial. Nah, seperti ini, sehingga kalau kita summary-kan, kita akan memiliki output untuk model regresi eksponensial adalah sebagai berikut. Nah, bagaimana interpretasinya? Yang pertama, sebagaimana pada model-model regresi yang lain yang memiliki uji overall dan parsial, di sini juga ada uji overall-nya yang ditunjukkan dengan nilai p-value tersebut, sedangkan nilai P yang pada kolom paling kanan pada masing-masing variabel independen itu, dia merupakan uji parsialnya. Oke. Lalu bagaimana interpretasi secara koefisiennya, bagaimana membaca atau menginterpretasikan menurut variabel-variabel independennya. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan coba membuat persamaan regresinya di situ. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, hasil output di R ini dalam membentuk persamaan regresi eksponensialnya itu harus dikalikan dengan min 1 terlebih dahulu, ya. Karena di R biasanya
menggunakan fungsi minus log likelihood-nya sehingga output-nya juga perlu kita kalikan -1 sehingga model regresi eksponensialnya bisa kita tulis sebagai berikut ya. Kita tulis, jadi itu akan menjadi -17,66. Kita bulatkan jadi 2 angka saja, lalu min 1,11 seperti itu, kali jenis kelamin perempuan, kemudian plus 4,59 kalikan dengan IPK, kemudian dikurangi 0,16 kalikan dengan uang saku, kemudian kita tambah dengan 0,096 gitu, kalikan dengan asal yang JBS, lalu kita tambah dengan 0,01, saya bulatkan seperti itu saja, kalikan dengan yang KSM. Mungkin yang JBS juga saya bulatkan menjadi 0,1 saja untuk mempermudah melakukannya. Oke, jadi misalnya kita akan membandingkan lebih cepat lulus yang mana antara laki-laki dan perempuan. Maka kita tinggal memasukkan di sini misalnya terdapat 2 orang mahasiswa, jadi mahasiswa pertama dia adalah perempuan, jenis kelaminnya adalah perempuan, kemudian nah kalau kita mau membandingkan jenis kelamin, maka variabel yang lain kita buat fix dulu, misal IPK-nya 3, memiliki uang saku per bulan 1 juta, kemudian misal beras asalnya dari Irian Barat, misalnya seperti itu. Nah, lalu mahasiswa 2 itu juga harus memiliki karakteristik yang sama, tapi jenis kelaminnya harus berbeda karena itu yang akan kita bandingkan. Nah, sehingga kita tinggal memasukkan nilai-nilai itu ke dalam koefisiennya, sehingga misal saya tulis di sini adalah perempuan, seperti itu, kita bisa tuliskan nilai hazardnya, karena kan yang diprediksi adalah hazardnya itu adalah eksponen min 17,66, kemudian kurangi 1,11 karena perempuan kali 1, kemudian plus 4,59 dikalikan dengan IPK-nya tadi adalah 3 gitu ya, kemudian min 0,16 kali uang sakunya tadi 1 juta, lalu plus 0,1 kali 0 dan plus 0,01 kali 0. Kenapa kali 0 dua-duanya? Karena dia berasal dari Irian Barat, tidak dari Jawa, Bali, Sumatera maupun Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Ini yang perempuan kita peroleh. Lalu yang laki-laki seperti apa? Kalau yang laki-laki, kita tinggal ganti angka 1 pada variabel perempuan dengan nah, kita peroleh di sini. Oke, laki-laki lebih cepat untuk lulus dibandingkan dengan yang perempuan, seperti itu. Nah, jadi kita bisa membandingkan seperti itu. Oke, untuk variabel lain bisa dicoba-coba, jadi misal hendak membandingkan asal daerahnya, maka jenis kelamin, IPK, dan uang juga harus dibuat konstan atau fix. Berikutnya, selain regresi eksponensial, kita juga mengenal ada yang disebut dengan regresi Weibull di sini. Nah, berbeda dengan regresi eksponensial, di regresi Weibull ini yang dimodelkan itu adalah fungsi survival-nya. Sehingga nanti misal kita kembali ke eksponensial dulu. Kalau di eksponensial tadi karena yang dimodelkan hazard-nya, maka yang lebih tinggi itulah yang lebih cepat terjadi event. Nah, nanti kalau melakukan perbandingan dengan regresi Weibull, maka nilai yang lebih tinggi itu justru yang lebih lambat terjadi event-nya. Seperti itu, karena yang dimodelkan adalah fungsi survival-nya. Nah, oke. Nah, sehingga di sini apabila kita mau menggunakan regresi Weibull, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini misal saya namakan mode Weibull. Nah, distribusinya tinggal kita ganti dengan Weibull.
seperti itu. Misal kita tidak usah memakai terlalu banyak variabel dulu di sini, ya. Misal asal daerah saya eliminasi gitu saja, supaya mempersingkat penjelasan, misal summary, model, Weibull. Nah, oke, kita akan peroleh uji overall-nya ternyata dia layak dan uji parsialnya ada variabel yang layak untuk masuk dalam model juga. Sehingga di sini model regresi Weibull lebih cocok untuk data ini dibanding model regresi eksponensial. Oke, nah kita akan kembali ke Microsoft Word-nya lagi di sini. Nah, kita peroleh hasil itu dan persamaan regresi Weibull-nya itu adalah saya akan kopikan dari file saya yang tadi di sini. Nah, oke, nah di sini juga sama seperti pada regresi eksponensial bahwa koefisiennya itu juga dikalikan dengan -1. Nah, sehingga model regresinya kita tinggal menggantinya di sini supaya persingkat waktu beta nolnya kita akan tuliskan sebagai -7,47. Beta satunya saya gantikan beta nolnya, yaitu kemudian ditambah beta satunya kan berarti dia minus 0,247 kalikan jenis kelamin yang perempuan, kemudian ditambah IPK-nya adalah 1,6 seperti itu saja, kalikan IPK, kemudian dikurangi dengan 0,18519 gitu saja, kalikan dengan uang. Nah, di sini yang perlu kita ketahui bersama bedanya dengan regresi eksponensial. Kalau regresi eksponensial tadi dia bebas dari waktu karena di sini dia tidak terikat waktu. Tapi kalau regresi Weibull di sini ada variabel t-nya, ya, sehingga nanti kalau eksponensial tadi berapa risiko lulusnya mahasiswa laki-laki dan perempuan, berapapun waktunya dia akan sama. Tapi di sini kalau di regresi Weibull nanti bisa berapa peluang lulusnya mahasiswa laki-laki dan perempuan pada saat T-nya misalnya 6 bulan, 7 bulan, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian alfa adalah dihitung dengan 1 per parameter skala. Nah, di model kita peroleh 1 per parameter skalanya adalah 0,153, maka alfa itu adalah di sini 1 per 0,153. Oke, untuk interpretasi sama, nanti seperti yang sudah dilakukan. Jadi, sebagaimana yang tadi misal saja ini ya, misal jenis ST, STX ya, untuk laki-laki misalnya itu lebih tinggi dari yang perempuan, ya. Artinya kalau di regresi Weibull artinya laki-laki lebih lama lulus sidang skripsi, misalnya seperti itu. Ya. Beda dengan yang eksponensial tadi. Kalau eksponensial tadi, kalau lebih tinggi dia lebih cepat. Kalau yang regresi Weibull, kalau laki-laki atau misalnya lebih tinggi, dia lebih lama lulusnya. Nah, nanti bisa silahkan teman-teman coba sendiri, masukkan jenis kelamin berapa, dan dilakukan perhitungannya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya setelah regresi Weibull ada regresi terakhir yang akan kita bahas secara singkat pada pertemuan ini adalah regresi log logistik. Nah, di sini regresi log logistik ini juga memiliki bentuk yang juga mirip dengan regresi Weibull karena yang diregresikan atau yang dimodelkan itu adalah fungsi survival-nya. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Tinggal kita ganti pada bagian Weibull ini menjadi log logistik. Misal ini mod log saya namakan seperti itu. Dan kita akan peroleh summary mod log.
Nah, kita akan peroleh di sini hasilnya, eee, sebagaimana output-output pada regresi. Nah, kemudian khusus untuk di sini ya, untuk kasus ini, hasil output DR itu tidak perlu dikalikan dengan min 1 ya. Hasil output DR sekali lagi tidak perlu dikalikan dengan min 1 karena jika kita melihat model regresinya, sebenarnya sudah mengalihkan minusnya di dalam model regresinya tersebut. Sehingga, misalkan kita ambil hasil output DR dan bagaimana memasukkan modelnya, maka kita akan peroleh model regresi Weibull-nya. Ini saya kopikan kembali saja di bawah untuk mempermudah. Kita akan dapat bahwa betanolnya tetap kita tulis sebagai 8,13, lalu ininya adalah 0,06, kemudian kalikan dengan jenis kelamin perempuan, kemudian minus 1,68 kalikan IPK, kemudian tambahkan uang saku, koefisiennya adalah 0,02, kalikan dengan uang, dan alfanya adalah parameter skalanya, sehingga di sini adalah 0,101. Nah, oke, jadi misalnya kita buat misalnya IPK-nya 3, uang sakunya 1 juta, dan pada saat T-nya sama dengan 5, ya misalnya tinggal kita bandingkan saja di sini. Jadi kalau kita mau menghitung ini, misal T-nya adalah 5 bulan, jenis kelaminnya ini adalah perempuan, maka kita tinggal kali 1, IPK-nya 3 tinggal kita kali 3, uang sakunya 1 juta tinggal kita kali 1 juta, dan T-nya kita masukkan 5. Nah, ini adalah kita bisa tulis itu sebagai prediksi fungsi survival dari survival Weibull ya untuk mahasiswa perempuan dengan IPK 3 dan uang saku 1 juta. Nah, ini fungsi survival Weibull pada saat T sama dengan 5 bulan. Nah, seperti itu. Nanti bisa dihitung sendiri seperti itu. Nah, ini sama karena yang diprediksi adalah survivalnya, maka kita bisa tuliskan apabila misalnya ya, misal ya laki-laki lebih tinggi dari perempuan seperti itu. Nah, ini artinya juga sama bahwa laki-laki lebih lama, mohon maaf, lebih lama dalam mengerjakan skripsinya. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu kita perhatikan kalau dalam regresi eksponensial ya, itu jika lebih tinggi, sekali lagi dia lebih cepat, tapi untuk regresi Weibull dan log logistik itu jika lebih tinggi maka dia lebih lama. Dan khusus regresi log logistik tidak perlu hasilnya dikalikan dengan min 1. Oke, dan untuk mengganti-gantinya tinggal kita ganti pada distribusi log logistik, Weibull atau eksponensialnya seperti itu. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.